Mute. Nggak kedengeran. Kita baca nomor 11 sampai nomor 15 sekarang ya. Udah selesai. Nomor 11 boleh Steven bacain? Indonesia. Lanjut. Di Indonesia berbagai macam keanekaragaman yang ada tidaklah sebuah bangsa ini menjadi pecah. Terdapat Iya. 5 agama yang ada di Indonesia dan hal tersebut tidak membuat agama-agama tersebut untuk saling mencela. Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan-perbedaan dalam agama tersebut harus dicari common denominator-nya. Ini Maksud dari soalnya perbedaan sama ya adalah Steven ya? iya, Iya, MA. sama. Kakak baru ngeh. Ternyata ini soalnya sama dengan nomor ini, nomor itu. Sama persis ya. Jadi kita skip aja. Ini kakak tandain soalnya sama. Ini nomor 7 jawabannya A ya. Berarti kakak tandain. Langsung ke nomor 12 aja, Steven. Pasal yang menegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Steven Pasal jawab apa? C, 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 Hmm? Kak. C. Jawaban C itu adalah ya, benar pasal 36A ya. Benar. 36A. 36A ini adalah pasal yang berkaitan dengan lambang negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, jadi benar jawabannya C. Nah, lanjut lagi ya. Teman. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri. Yang B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. Yang C. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membeli produksi luar negeri. Yang D. Menjadi fans artis-artis luar negeri. Nah, ini sering nih para pecinta opa-opa Korea K-pop ya, cintai artis-artis luar negeri. Nah, yang E, mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. Ingat, cinta kepada tanah air dibuktikan dengan cara titik-titik. Stephen, jawabannya apa? C. C. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membeli produksi luar negeri. Nah, antara C sama E, kenapa Steve nggak pilih E? Karena kalau C itu eh, Hmm? cinta kepada tanah air dengan cara membeli produk negeri. Cuma yang E tidak ada dijelaskan mereka membeli ataupun mencintai tanah air, produk tanah Iya, air. pintar. Jawabannya benar ya, yang C, Stephen menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membeli produksi luar negeri. Hebat, pintar. Lanjut lagi nomor 14. Pada saat menjelang Blur ya. Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia, sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan Anda untuk memeriahkannya adalah dengan A. Pasang bendera, B. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus. Yang D. Menjadi panitia lomba. Yang E. Menonton perlombaan. Ingat ya, ada kata keikutsertaan di sini, Stephen. Keikutsertaan. Nah, ini. Ikut serta artinya apa? Ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, kira-kira yang berpartisipasi yang mana? Stephen jawab yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang I? Yang Berpartisipasi, keikutsertaan artinya ikut berpartisipasi. Yang mana kira-kira?
Dalam apa? Dalam kegiatan pawai dan perlombaan. Nah, ini kan dinarasikan ada perlombaan. Nah, iya. Ikut berpartisipasi. Nah, kira-kira yang mana? Ntar ya Kak, tadi apa tadi? Oh, yang Yang mana mana? ya? Coba dianalisis dulu satu-satu optionnya antara A, B, C, D, E. Yang paling berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI, pawai dan perlombaan. Kalau menikmati hari libur jelas salah ya. Ini memperlihatkan kita kayak nggak ada partisipasinya. Jadi yang C ini salah. Nah, berarti tinggal 4 option. A, B, D, sama E. Yang Yang, yang D, yang yang D, B, D, yang B. mana, Stephen? Yang B, B. yang D. Adanya yang D lah Kak, yang D. Yang Memeriahkan mana? yang D. Yang D. D. Ya, bener. Yang D jawabannya. Menjadi panitia lomba 17 Agustus. Ini kan memperlihatkan kita berpartisipasi ya, Stephen. Walaupun cuma jadi panitia, tapi tetap kita punya punya peran dalam kegiatan pawai perlombaan kayak gitu. Nggak harus kita jadi ikut jadi peserta gitu, tapi jadi panitia disebut juga sebagai partisipasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke, lanjut di nomor terakhir dalam soal latihan. Nomor 15, negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat, kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Kemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, E. Persatuan. Gampang ini, Stephen. Ntar ya Kak. Apakah A, A, B, E, D, atau E? Negara. Nah, ini kakak tulis NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Persatuan ada Kak. kata Persatuan. kesatuan. Jadi jawabannya yang mana, Stephen? Persatuan. Persatuan Kak. Iya, benar. Persatuan ya. Nah, Iya. jawabannya benar. Lanjut lagi, Stephen. 15 sampai 20. Kakak kasih waktu maksimal 20 menit. Tapi kalau Stephen udah selesai, nanti langsung raise hand ya. 16 sampai 20. Sedang dikerjain. Oke, kakak tunggu. Dari sekarang.
Oke, kita bahas ya Stephen ya. Nomor 16 sampai nomor 20 sekarang. Oke. Nomor 16 Stephen boleh bacain soalnya. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia adalah, Hmm? jawabannya itu tadi ya. Jawabannya apa Stephen? Mencerminkan rasa. Jawabannya, Yang mana? jawabannya Kak yang B. B. Mengenakan baju daerah saat menghadiri perayaan Hari Kartini. Yang ini ya. Iya. Ya, benar. Jawabannya adalah yang B, 100. Oke, lanjut lagi Stephen nomor 12. Nomor 12. Nomor 17. Boleh dibacain soalnya? Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat membahayakan bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam. Salah satunya itu ancaman di bidang militer, yang termasuk ancaman di bidang militer yaitu Nah, ancaman di bidang militer gampang. Jawabannya apa? ancaman di bidang militer yang itu adalah Yang perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba militer emang, Stephen? enggak, Kak. Bukan, oke, kita coret. Terus lanjut. Banyaknya tindakan korupsi, apakah militer? Enggak. Tidak, iya, benar. Terus lanjut. Agresi, spionase, sabotase. Iya, benar. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 18. Kakak bacain soalnya. Salah seorang dari saudara kandung Anda yang sudah berusia 25 tahun memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang berbeda suku dan agama. Apa sikap Anda? Nah, ini dia. Apa sikap Anda? Kita diminta eh, pendapatnya ya. Ini kayak tipe soal TKP ya. Apa sikap Anda? Yang A menentang keputusannya dengan tegas, yang B membiarkannya karena cinta itu buta, yang C memberikan saran dan nasihat agar ia mengubah keputusannya, yang D menasehatinya dan mencarikan pengganti yang seiman dan seagama, yang E menasehatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Nah, Stephen kalau di posisi ini apa yang harus dilakukan nih? Yang E, Kak. E. Ya, Yang E. E. Ya. Ya, benar. Jawabannya adalah yang E ya. Menasehatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Benar sekali. Jawaban E. Lanjut lagi, nomor 19. Nomor 19, semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada titik-titik. Nah, yang mana menurut Stephen? Nomor 19. Yang C, Kak. Yang C, ada Ntar perbedaan dalam keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Apakah hanya perbedaan agama saja ya? Nah, ini konteksnya adalah pada zaman kitab Sutasoma. saya Kitab enggak, Kak. Sutasoma berarti Majapahit. Jadi Stephen yang mana? Pada berbeda. Yang A, B, C, D, atau E? Yang mana? Kepercayaan ke negara hal kepercayaan. Kayaknya Perbedaan yang mana jawabannya? yang A. Iya, benar. Jawabannya A, 100. Sutasoma berarti ini dalam kerajaan kerajaan Majapahit ya. Majapahit. Berarti yang B otomatis salah.
Nah, kenapa salah? Karena ini ada masyarakat Indonesia. Nah, zaman dulu belum ada Indonesia, namanya Majapahit. Yang benar adalah yang A. Jadi Indonesia. ada perbedaan. Ya, Stephen mau nanya apa? Enggak tanya. Ya, jadi ada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama di kalangan masyarakat Majapahit. Jawabannya benar yang A. Nah, lanjut nomor 20. Menurut Kailan 2002 185, ini maksudnya adalah buku keluaran tahun 2002 pada halaman 185. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragaman suku, bangsa dan adat istiadat, bahasa, ras dan etnis yang bermacam-macam, serta beraneka ragaman kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan hal ini, Indonesia merupakan suatu negara dengan karakteristik titik-titik. Yang E, Kak. Yang mana? Yang E. Ya, benar. Plural society. Plural itu apa sih, Stephen? Oral itu Plural. Pernah dengar kata plural, Stephen? Pernah ya? Di bahasa dari Inggris sering kita dengar kata plural. Apa sebenarnya arti dari plural? Kakak tulis di sini. Oh, nggak mau ya? Bentar. Tulis. Plural society. Nah, plural itu apa, Stephen? plural itu Plural artinya adalah banyak ya. ya Plural ya banyak, dari majemuk. satu. Nah, society. Iya, majemuk banyak ya. Society adalah masyarakat. Nah, jadi masyarakat majemuk yang majemuk. Majemuk di sini adalah masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Nah, itu namanya plural society. Perbedaan adat, perbedaan ras, etnis, budaya, dan lain-lain. Jadi jawabannya benar ya. Nih, lanjut lagi Stephen, nomor 21 sampai 25. Oke, kerjakan 21 sampai 25 sekarang. Kalau udah, raise hand lagi ya, kakak tunggu.
Oke, Steven, kita bahas ya nomor 21 sampai nomor 25. Nomor 21, Bhinneka Tunggal Ika adalah hal yang sangat fundamental. Fundamental itu adalah hal yang mendasar ya, Steven, mendasar. Sebagai bagian yang harus dijunjung dalam sebuah negara dengan keragaman agama, suku, dan kebudayaan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjiwai makna dan kebinekaan Tunggal Ika. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana hidup rukun dan damai dalam sebuah bangsa yang merdeka. Sikap toleransi adalah hal yang paling utama dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga diwajibkan setiap warga negara memahami prinsip dasar kebinekaan. Di bawah ini yang menunjukkan tindakan dari salah satu prinsip dasar kebinekaan adalah Stephen jawab yang mana? Di nomor Yang 21. C, Kak. C, Yang C, mana? C, C. C, D, C, C, Kak. C, C, C. C. Oke, ya. Benar. Tidak memihak suatu kelompok tertentu secara berlebihan dapat menciptakan konflik. Benar, jawabannya C. Lanjut lagi, Stephen, di nomor 22. Namun demikian, dinamika kehidupan sebuah bangsa menjadi tantangan dalam kehidupan yang damai. Perlu adanya tindakan yang menunjukkan sebuah bentuk sikap yang menjunjung nilai kebinekaan. Di bawah ini bentuk sikap yang menjunjung kebinekaan adalah yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang I. Yang A, Kak. Stephen? Yang A, Yang ayam. memastikan A, ayam, A, A ya, Ya. A ayam, B bebek, C cicak, D apa ya? Ya itu ya. Pokoknya A ya kata Stephen. Oke, kita bahas. Yang A, memastikan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa mengenal suku, agama, dan status sosial dalam masyarakat. Benar, jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi, yang nomor 23, yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah titik-titik. Landasan dan falsafah. Landasan dan falsafah hidup. Pancasila. Iya, benar. Jawabannya Pancasila. Lagi nomor 4, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli yaitu berdasarkan titik-titik. Nah, ada kita mengenal namanya ius soli sama ius sanguinis. Nah, apa itu perbedaannya? Kakak tulis di sini ya. Kalau misalnya soli itu adalah berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, berdasarkan tempat kelahiran. Nah, kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Nah, yang nomor 24 yang mana, Stephen? Yang 24 itu B. Iya, berdasarkan tempatnya. Kalau ius sanguinis baru berdasarkan keturunan. Nomor 25, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ikaan mempunyai makna titik-titik. Kira-kira apa? Tunggal Ikaan. Oh.
Halo, Steven. Tadi keputus ya. Suara kakak kedengeran di sana? Ngaran, Kak. Iya, nomor 25. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tunggal ikaan mempunyai makna titik titik titik. Artinya apa? Tunggal ikaan. Artinya impian, gagasan, semboyan, angan-angan, cita-cita kebangsaan. Cita-cita, Kak. Iya, benar. Jawabnya cita-cita kebangsaan. Nah, gitu. Oke, lanjut Steven. Sekarang kerjain soal latihan di nomor nomor 26 sampai 35 soal terakhir ya. Kalau udah selesai nanti langsung raise hand ya, biar kita bahas. Sampai 30. 30.
Oke, Steven, kita bahas sekarang nomor 26 sampai nomor 30. Oke, kakak bahas sekarang mulai dari nomor 26. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dari luar negeri. Nah, kalau tadi contohnya adalah konflik di Aceh, itu konfliknya berdasarkan dari dalam negeri. Kalau sekarang ancamannya dari luar negeri. Jawaban Steven apa? Kerusuhan di Sampang, ini di Madura. Yang A, Kak. AA. Iya, benar. Jawabannya benar. Klaim sepihak Pulau Sebatik ya. Kalau Sampit, ini juga Sampit Sampang Madura itu kejadiannya tahun berapa ya? 2003 mungkin ya, sekitar awal tahun 2000. Nah, jadi yang merupakan ancaman dari luar itu adalah yang A, klaim sepihak Pulau Sebatik benar. Nomor 27, bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut titik-titik. Kultur lag. Kultur lag. Iya, benar. Kultur lag. Jawabannya apa sih sebenarnya kultur lag itu? Nah, kakak bikin penjelasannya di sini. Cultural lag adalah ketimpangan budaya, ketimpangan salah satu unsur budaya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya yang C ya, benar. Lanjut lagi Steven, nomor 28. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut titik-titik. Etnosentrisme. 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 Yakin itu? Ayo. Etnosentrisme. Ya, jawabannya benar yang E ya. Etnosentrisme. Benar, Steven. Lanjut nomor 29. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat yaitu A. Menyadari akan hak dan kewajiban di masyarakat. Yang B. Menghindarkan diri dari perbedaan pendapat. Yang C. Memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Yang D. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung. Yang E. Meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Yang A, Kak. Ya, yang A ya, menyadari akan kewajiban, hak dan kewajiban di masyarakat. Benar. Lanjut lagi, nomor 30. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan dari sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Yang perpecahan. perpecahan. Benar. Jawabannya yang A, A. Kak. Iya, ekstremisme. Kakak bikin catatan di sini adalah ekstremisme. Itu akan menimbulkan kelompok orang-orang yang suka berkata kasar, kasar, kemudian berkonflik. Nah, itu akibat adanya paham ekstremisme. Nah, jadi penyebab salah satu kerugiannya adalah dapat menimbulkan perpecahan atau juga disebut juga disintegrasi. Disintegrasi. Nah, gitu. Oke, Steven, berarti udah selesai ya paket soal pertama 30 soal pada bab Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikutnya nanti Steven bisa kerjakan di bagian paket soal kedua Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kakak kirim di grup, nanti bisa dikerjakan. Terus kalau udah selesai jawabannya bisa tanyain ke kakak. Nah, untuk nanti yang dicoret-coret langsung kakak kirimkan ke WA-nya Steven ya. Sebelum Iya. kakak tutup, ada yang mau ditanyakan, Steven? Nggak ada, Kak.
Nggak ada. Oke, terima kasih banyak Steven sudah hadir di kelas pembelajaran kakak siang ini. Sampai jumpa di pertemuan kita di hari Rabu untuk bahas TKP. Selamat siang, Steven. Ya, Kak.